Selamat hari Minggu anak-anakku semuanya. Salam jumpa, ketemu dengan Om Pendeta. Kita semua akan beribadah bersama anak-anakku yang terkasih di rumah masing-masing, dilayani oleh guru-guru sekolah minggu yang siap melayani anak-anakku semuanya. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan membuka Alkitab, dan kita mendengarkan cerita. Wow, pasti seru. Nah, sekarang anak-anakku semua kita siap ya. Yang belum mandi dulu, pakai pakaian yang rapi, lalu duduknya yang sopan, yang makan segera diselesaikan. Jangan lupa cuci tangan dulu, lalu mempersiapkan Alkitab, membuka Alkitab, lalu juga kita akan menyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anakku semua, pasti kita sudah gak sabar lagi untuk segera beribadah. Dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan menyertai. Amin. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita lanjutkan pujian kita dan kita dengarkan firman, mari kita siapkan terlebih dahulu Alkitab kita, dan yang terpenting adalah kita siapkan hati kita. Kita mau serahkan ibadah kita di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tunduk kepala, dan kita tutup mata kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Allah Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia dan berkat yang melimpah yang Kau berikan kepada kami dan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan kami. Terima kasih kalau kami masih boleh beribadah bersama dengan keluarga kami dan teman-teman kami di rumah saja. Kami mau serahkan ibadah pada hari ini ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang sertai dan pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
adik-adik, apa kabar? Masih tetap semangat kan? Nah, sekarang waktunya kita untuk membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap? Kalau sudah siap, coba kita ambil Alkitabnya. Kalau sudah ambil, kita pegang dulu Alkitabnya. Kita mau berdoa. Yuk, kita mau berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Engkau boleh membangun kami pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat. Sebentar lagi kami mau mendengarkan dan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Keluaran 32 ayat 11 sampai 14. Keluaran 32 ayat 11 sampai 14. Keluaran 32 ayat 11 sampai 14. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunan-Mu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya." Jadi cerita kita hari ini masih seputar perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Bapak Musa dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba Allah murka, Allah marah bangsa Israel. Nah, kira-kira kenapa ya? Nah, biar lebih jelas kita tonton videonya dulu yuk. Yuk kita nonton videonya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap Aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya.
segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, Bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Ternyata Tuhan marah karena selama Musa pergi ke Gunung Sinai, Harun memimpin bangsa Israel untuk mengumpulkan emas mereka dan membuat emas tersebut menjadi patung berhala. Dan kemudian patung berhala ini disembah oleh bangsa Israel, dibuat seolah patung tersebut adalah Tuhan. Mengetahui hal ini, Tuhan pun menjadi sangat marah kepada bangsa Israel. Dan Tuhan ingin menghukum bangsa Israel. Nah, apa yang dilakukan oleh Bapak Musa? Bapak Musa berusaha membujuk Tuhan agar tidak marah lagi sama bangsa Israel, dan Bapak Musa juga memohon ampun atas kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Apakah usaha Musa ini berhasil? Iya, akhirnya Tuhan tidak jadi menjatuhi hukuman yang berat kepada bangsa Israel, dan Tuhan memberikan kesempatan lagi kepada bangsa Israel untuk bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Kenapa ya Bapak Musa kok mau membantu bangsa Israel agar tidak jadi jatuh hukuman oleh Tuhan? Itu karena Bapak Musa memiliki rasa sayang dan rasa peduli terhadap bangsa Israel. Sehingga Bapak Musa menunjukkan kepedulian tersebut dengan berbicara kepada Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan untuk bangsa Israel. Sehingga Tuhan tidak jadi menjatuhi hukuman untuk bangsa Israel. Nah, itu cara Musa menunjukkan rasa sayang dan rasa pedulinya terhadap bangsa Israel. Hari ini kita belajar dari Musa untuk dapat menunjukkan rasa sayang dan rasa kepedulian kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya kepada papa, kepada mama, kepada adik, kepada kakak, atau kepada teman-teman kita. Caranya gimana? Nah, caranya banyak. Contohnya nih, misalnya kepada teman kita, pas lagi belajar online nih, teman kita ternyata koneksinya lagi jelek, jadi ketika pas gurunya ngomong tuh nggak jelas kedengarannya. Nah, kita bisa nih minjamin catatan kita misalnya ke teman kita, kita kirim catatan kita ke teman kita. Atau enggak pas ada teman kita karena belajar online ini susah, terus teman kita ada yang nggak ngerti nih tentang bahan pelajarannya. Nah, kita bisa ngajak teman kita nih belajar bareng online, atau enggak kita bisa minjamin catatan kita, ngejelasin lagi sama teman kita bantu teman kita belajar. Nah, itu salah satu contoh kita menunjukkan rasa kepedulian kita dan rasa sayang kita juga kepada orang lain. Itu dia firman kita untuk hari ini. Jadi, hari ini kita diajak untuk menunjukkan rasa sayang dan rasa peduli kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, untuk menutup firman kita hari ini, kita tutup di dalam doa. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini. Terima kasih kami diingatkan untuk kami menunjukkan rasa kesayang dan rasa kepedulian kami terhadap sesama kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Untuk aktivitas kita kali ini adalah melakukan aksi solidaritas atau aksi kepedulian. Aksi tersebut kemudian difoto. Boleh bersama-sama dengan orang tua
kakak atau adik-adik yang lebih kecil. Aksinya apa saja? Misalnya ketika adik-adik peduli tentang kesehatan dan kebersihan lingkungan rumah, maka adik-adik membantu merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, membersihkan rumah, merapikan meja makan, atau membantu memasak, menyiram tanaman, dan kegiatan sejenisnya. Atau ketika adik-adik bermain di lingkungan sekitar rumah, adik-adik tidak lupa menggunakan APD, alat pelindung diri, sebagai tanda bahwa adik-adik peduli tentang kesehatan diri sendiri dan juga kesehatan orang di sekitar kita. Foto tersebut kemudian jangan lupa dikirim ke Ibu Ami. Nah, sekarang kita mau menyaksikan hasil karya dari teman-teman kita dari ibadah minggu lalu. Selamat menyaksikan. Joy, 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 down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 down in my heart to stay. Wah, tidak terasa ibadah kita akan segera selesai. Nah, kalau tadi kita buka di dalam doa, kita juga mau tutup di dalam doa. Mari semua kita satukan hati kembali di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Terima kasih juga ya Tuhan untuk firman yang telah Kau berikan kepada kami. Ajar kami ya Tuhan untuk dengar-dengaran dengan Engkau dan dengar-dengaran dengan orang tua kami. Tuhan, ajar pula kami untuk peduli dan memperhatikan akan orang tua kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, serta sesama kami yang lain. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Sampai berjumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Ku jawab